Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan saya Bapak Immanuel Simanjuntak SHMH. Saya dosen pada mata kuliah Hukum Pidana untuk semester ini di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Yang mana hari ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah Hukum Pidana. Sebelum masuk ke proses belajar, deskripsi proses belajar mengajar kita, capaian belajar mengajar, proses penilaian, dan tata cara UTS, UAS, dan lainnya yang akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana terkait daripada aturan-aturan yang melanggar daripada undang-undang atau KUHP yang berisikan sifatnya sanksi pidana penjara, yang mana seseorang dapat dipidana penjara atau dikenakan undang-undang atau KUHP yang sifatnya sanksi badan. Daripada itu, sebaiknya mahasiswa betul-betul belajar mengetahui apa itu hukum pidana, yang kesehariannya hukum pidana itu sangat erat dengan kehidupan masyarakat, yang mana problem kehidupan kita dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang berdampak kepada proses hukum yang akan datang. Contoh sederhana, bila kita menggunakan sepeda motor, banyak yang kita lihat ternyata orang tidak menggunakan helm. Yang mana sebenarnya helm itu bukan kita saja mengikuti peraturan-aturan yang ada, tetapi helm itu berfungsi untuk melindungi kepala kita, yang sebenarnya undang-undang atau norma tersebut sangat baik atau kita gunakan atau kita terapkan di kehidupan kita. Dan masih banyak contoh aturan-aturan yang bisa kita ikuti atau kita gunakan. Maka daripada itu, hukum pidana sangat baik dipelajari pada semester ini, yang mana sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat diterapkan. Misalkan dengan belajar hukum pidana, mahasiswa tahu atau mengimplementasikannya terhadap masyarakat, terhadap keluarga yang lebih dekat, bahkan implementasi dengan masyarakat yang lebih luas. Yang mana sebenarnya dengan mahasiswa mengimplementasikannya ke masyarakat, setiap orang itu bisa berdampak positif. Bahkan dengan dia belajar kuliah hukum pidana, dia bisa menerapkan atau menyampaikan aturan-aturan terhadap masyarakat, terlebih kepada keluarga, agar tidak menjadi dampak yang negatif atau menyalahgunakan peraturan atau melanggar peraturan. Yang sehingga hukum pidana ini sangat baik kita pelajari pada semester ini. Dan perlu saya sampaikan, hukum pidana ini bukan hanya mempelajari bagaimana seseorang bisa patuh pada aturan atau undang-undang yang berlaku, akan tetapi kita bisa juga mempelajari proses hukum acaranya, bagaimana juga hukum pidana ini sangat implementasi terhadap kehidupan agar seseorang tidak mengulangi kejahatannya, atau juga masyarakat atau seseorang tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang baru lainnya. Sehingga perlu kita ketahui, ternyata hukum pidana ini sangat baik untuk kita pelajari. Mata-mata kuliah ini perlu saya sampaikan, hukum pidana sangat perlu kita pelajari pada semester ini. Baik, untuk itu marilah kita masuk pada deskripsi pada mata kuliah kita yang akan saya ajarkan untuk pertemuan pertama hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai pada pertemuan akhir nantinya. Yang mana sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi pada mata kuliah kita. Di pertemuan pertama ini, yang pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada studi strata S1. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu pembagian hukum pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Terus yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana material dan formil.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum pidana, yang kemudian saya akan menjelaskan tujuan hukum pidana, dan yang terakhir, saya akan mengkelompokkan apa itu pidana khusus menyampingkan pidana umum. Yang mana pada mata kuliah kita pada pertemuan hari ini, capaian pembelajarannya ialah satu, mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan terhadap pemahaman hukum pidana. Yang ketiga, mampu berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dengan memiliki kemampuan berpikir ilmiah secara metodik dan hukum pidana. Yang keempat, mampu mengembangkan pemikiran logis, sistematis, serta kreatif untuk menyusun konsep serta gagasan untuk menyelesaikan masalah hukum melalui pengembangan hukum, pembentukan hukum, dan penalaran hukum. Yang kelima, mampu merumuskan serta menyusun ide-ide secara argumentatif, kreatif, dengan bertanggung jawab memanfaatkan hukum pidana dengan memecahkan suatu permasalahan disertai riset dan mampu memiliki peran dalam pembentukan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang mana pada perkuliahan kita ini, sistem penilaian yang akan saya kelompokkan ialah yang pertama presensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, yang terakhir UAS 40%. Yang mana nanti sebelum perkuliahan ada pretest yang kalian kerjakan dan setelah perkuliahan nanti ada posttest yang kalian harus kalian kerjakan. Yang mana nanti nilai itu ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E, seperti PPT yang saya tampilkan pada hari ini. Selanjutnya, referensi buku yang akan kita gunakan ialah Andi Sofyan, Nur Aziza, dengan judul Hukum Pidana. Yang kedua, Komaria Emong Saparjaya, yang dengan judul buku Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dan Hukum Pidana Indonesia. Yang ketiga, Maramis Franz, dengan judul buku Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Yang keempat, Marpaung Leden, dengan judul buku Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Yang kelima, Moljano, dengan judul buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keenam, dengan Yusfa, Hafuat, dan Togat, dengan judul buku Pengantar Hukum Pidana. Pertemuan pertama ini, pada mata kuliah ini, kita mendukung, perkuliahan ini mendukung program kampus Merdeka Belajar, yang mana hukum pidana mengelompokkan kemampuan berpikir ilmiah secara metodik, mengembangkan pemikiran logis, kreatif, dan sistematis. Yang mana diharapkan mahasiswa mampu berpartisipasi dalam menemukan kebutuhan, merekomendasi pembentukan kebijakan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dan mengevaluasi secara komprehensif kerja dengan memanfaatkan teknologi dan hukum pidana yang ada untuk menghasilkan langkah-langkah yang baik terhadap masyarakat luas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki kompetensi baik secara soft skill maupun hard skill dengan mengembangkan pemikiran sistematis dan kreatif. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan hukum pidana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendekatan monodisipliner. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek hukum pidana. Pengertian daripada hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana lainnya. Jadi bisa kita kelompokkan, pembagian hukum pidana itu ada objektif, ada subjektif, yang mana nanti kita bagi lagi, objektif itu ada hukum material dan hukum formil. Hukum pidana dalam arti objektif itu apa? Hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
yang mana perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan atau institusi yang berhak. Yang kemudian ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan apabila norma itu dilanggar. Yang mana sifatnya aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma-norma tersebut. Hukum pidana dalam arti subjektif. Nah, tadi kita membahas secara objektif. Yang subjektif merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan hak negara menurut hukum untuk menuntut bagi pelanggar tindak pidana dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Berarti di sini negara mempunyai kekuasaan untuk dipergunakan bagi siapa yang melakukan tindak pidana, yang mana juga mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Nah, tadi ada kita bagi juga kajiannya, ada hukum pidana material, peraturan-peraturan yang menegaskan peraturan apa yang boleh dihukum, dengan hukum apa yang seseorang, dan siapa yang dapat dihukum. Jadi hukum pidana material mengatur perumusan-perumusan dari kejahatan-kejahatan dan syarat bila orang itu dapat dipidana. Nah, kita bisa lihat ya, hukum pidana material itu ada tindak pidana, ada sanksi pidana, ada pertanggungjawaban pidana. Kemudian bisa kita lihat hukum pidana formil itu apa? Hukum yang mengatur cara-cara untuk menghukum seorang yang melanggar peraturan pidana. Berarti apa ini? Pelaksanaan daripada hukum pidana material. Nah, sumber hukum pidana bisa kita lihat ada KUHP, ada peraturan perundangan pidana lainnya. Jadi dapat dikategorikan bukan hanya KUHP saja. Nah, yang mana nanti tujuan hukum pidana ini bukan hanya untuk hukuman badan saja. Bisa jadi untuk memperbaiki pribadi seseorang, terus tidak mengulangi perbuatan pidananya, dan tidak menambah perbuatan pidana baru lainnya. Nah, ini dia yang terakhir. Bisa kita lihat hukum pidana umum ke khusus. Bisa kita kategorikan hukum pidana umum bisa dikesampingkan dengan pidana khusus. Contoh, seorang anak melakukan tindak pidana narkotika ya, bisa kita lihat itu nanti apakah undang-undang apa yang dapat digunakan. Nah, bisa kita simpulkan, hukum pidana itu ada keseluruhan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya. Nah, pembagian hukum pidana ada dua, hukum objektif dan subjektif. Nah, sumber hukum bukan hanya KUHP saja, tapi ada undang-undang lainnya. Nah, tujuan daripada hukum ini selain memberikan efek jerah, juga memberikan atau memperbaiki seseorang agar tidak melakukan perbuatan pidananya. Dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana itu kan bisa hanya kita lihat dari KUHP saja, tapi bisa kita lihat juga dari undang-undang lainnya. Saya pikir untuk PPT ini saya cukup. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bertanya langsung biar kita bahas karena ini pertanyaan lebih bagus bertanya ya. Kita biar sama-sama mengupas. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Si Riandi ya. Ya, izin Pak, Riandi mau bertanya. Iya. Apakah anak yang melakukan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana umum atau pidana khusus, Pak? Oke. Apakah masuk kategori umum atau khusus ya? Iya, Pak. Ada yang lain bertanya? Ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya? Arisman ada mau bertanya? Tanya, Pak. Silakan Owen ya. Bagaimana seseorang itu dapat dinyatakan melakukan tindak pidana? Oke. Berarti bisa kita simpulkan dulu ya. Mungkin dari si Owen ya. Apakah dapat bagaimana menentukan orang itu melakukan tindak pidana atau tidak? Yang pertama kita lihat unsur kesalahannya ya Owen ya. Nah, dari itu kita bisa lihat unsur subjektifnya, bisa juga kita lihat perbuatannya. Nah, ini menyambung dari pertanyaan si Riandi. Dengan melihat perbuatannya, kita tahu apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, contoh tadi anak yang menggunakan narkotika, apa masuk kategori umum atau khusus. Nah, bisa kita kategorikan perbuatan dilakukan oleh seorang anak itu masuk kategori tindak pidana khusus. Jadi boleh dikatakan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau anak tadi itu bisa kita tentukan apa dia berbuat tindak pidana atau
atau tidak. Yang pertama ada unsur subjektif tadi, ada perbuatannya, ada juga objektif atau yang dilakukannya. Sehingga kita tahu apakah anak itu masuk kategori tindak pidana umum atau khusus. Gimana Won? Riyandi? Ada pertanyaan lagi? Siap, Pak. Cukup? Terima kasih, Pak. Sudah cukup, Oke. Pak. Yang lain adik-adik ada yang mau bertanya? Cukup? Riyandi, Owen cukup? Cukup, Pak. Baik, saya pikir untuk pertemuan pertama ini saya cukup. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, ya. Pagi, Pak.